si Besti yang ada di rumah, kembali berjumpa di acara podcast Dikepoin Yuk, diskusi kesehatan on point bersama saya Asti Eka Putri. Tentunya pada kesempatan hari ini di edisi bulan Februari kita akan bersama-sama membahas dan berdiskusi perihal kesehatan. Dan kali ini tentunya seperti biasa saya tidak sendiri, saya ditemani dengan seorang narasumber. Nah, kali ini topiknya mengenai kesehatan gigi. Judulnya adalah Say Cheese with Wins bersama dengan narasumber Dr. Gigi Siti Azari MKM. Halo, dokter, apa kabar? Baik, sehat. Wah, rame banget ya. Iya, ternyata. Oke, dokter Siti sehat? Sehat, gimana nih Mbak Asti? Sehat gak? Sama, alhamdulillah. Semangat ya hari ini ya. Semangat tentunya. Adis ditemenin dokter cantik, siapa yang gak semangat ya? Dokter, terima kasih sudah memenuhi undangan kami hadir di acara podcastnya CNI Dikepoin Yuk. Tentunya akan seru nih, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bahas mengenai kesehatan gigi ya dok ya. Oke, baik. Kalau misalnya dokternya cantik seperti ini, kayaknya saya yang rela deh sakit gigi nih. Aduh, jangan dicoba deh. Jangan ya, karena ada yang bilang kan lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ya. Iya, benar. Kalau saya sih enggak dok, saya lebih mending sakit hati deh dok daripada sakit gigi. Aduh, jangan curhat di sini ya. Soalnya kalau sakit gigi ya, teman-temannya si Besti, aduh itu bisa pusing, bisa sampai berhari-hari, ngaruh juga ke mood, bener kan? Nah, ini kaitannya dengan kesehatan gigi juga kaitannya sama senyuman kita. Jadi kalau kita mau senyum yang menawan, pastinya kita harus juga mengetahui apakah di balik senyuman itu ada kesehatan gigi yang kita rawat sehari-hari gitu ya dok ya? Iya, betul. Oke, nah kadang-kadang sepertinya kesehatan gigi kadang suka dianggap sepele nih dok, gitu ya. Tapi tentunya sebelum ini saya bahas dulu nih, dokter Siti ini punya klinik loh, gitu. Jadi sehari-hari aktivitasnya praktek ya dok ya, iya, di betul. Klinik Asya Dental Care, Iya, betul ya dok ya. betul. Nggak jauh dari kantor CNI di Green Lake, jadi boleh mampir nih dok ya. Boleh banget. Oke, selain ada di Green Lake juga ada di Depok ya dok ya. Iya, betul. Oke, kemudian juga dokter menamatkan Dokter gigi. kedokteran giginya itu di Universitas Andalas Padang ya dok ya. Betul. Kemudian selain itu juga menamatkan S2-nya Master Kesehatan Masyarakat ya, Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia ya dok ya. Iya, betul. Oke, kembali kita ke topik nih dok ya. Pertanyaan yang pertama, kan banyak dari kita yang Langsung pertanyaan pertama nih. Langsung pertanyaan pertama, udah gak sabar. Karena udah kepo banget nih kayaknya. Kepo nih. Kesehatan gigi dan mulut ini sangat berpengaruh pada kesehatan tubuh secara keseluruhan, benar begitu ya dok ya? Iya, betul. oke. Jadi makanya dikatakan bahwa kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting. Oke. Tapi kesehatan gigi dan mulut itu kan kalau orang bilang kesehatan gigi paling kan di dalam mulut doang gitu. Iya. Yang berhubungan mungkin karena estetik atau penampilan. Betul. Karena bener banget penting. Ibarat nih kalau kita kehilangan 1 gigi aja di depan, rasanya nggak pede banget kan, Iya, nggak betul nyaman banget. gitu. Terus yang kedua itu karena faktor bicara. Misalkan gigi depannya hilang ada 3 atau sampai 4. Kita sulit mengucapkan huruf, beberapa huruf seperti huruf S, T, Oh gitu baik, kan. iya betul. R gitu kan. Jadi kayak cadel gitu ya. Iya Ada bener, pasti susah kan. artikulasinya kurang jelas Iya, ya. betul. Karena Jadi- perihal gigi. Oke. Jadi untuk mengucapkan beberapa huruf juga susah gitu, bicara jadi susah gitu. Yang ketiga ada faktor pengunyahan. Jadi ini kalau misalkan giginya berlubang nih, pasti berlubang nggak giginya? Ada dong. Ada, Aku di gimana sini. dong? Giginya berlubang gitu, misalnya bagian belakang nih. Nah rata-rata kan di bagian belakang itu kan fungsinya untuk mengunyah gitu kan. Kalau misalnya itu terganggu, maka sistem pencernaan juga terganggu. Kalau sistem pencernaan terganggu berarti kan mempengaruhi dari kesehatan umum. Jadi kesehatan umum ini juga mempengaruhi ya dari oral hygiene atau rongga mulut kita. Jadi kalau misalkan oral hygiene yang buruk itu akan banyak sekali masalah dan penyakit yang terjadi dan itu juga sangat menentukan kualitas hidup seseorang gitu. Oke, ilmu yang pertama, poin yang pertama. Jadi jangan anggap sepele lagi kesehatan mulut dan gigi, oral hygiene ya dok ya, Iya. seperti yang tadi dokter bilang, karena ternyata mempengaruhi
beberapa faktor kesehatan lainnya. Iya, Oke. benar. Seperti ini Mbak Asti. Kalau kita gigi berlubang nih misalkan nih, atau disebut dengan karies gigi. Jadi saya jelasin dulu nih karies gigi. Sebenarnya karies gigi ini juga mempengaruhi dari kesehatan umum juga gitu. Salah satu contohnya karies gigi. Jadi karies gigi itu kan memang faktornya penyebab gigi berlubang ya. Dari awal dia tahap pertama memang dia seperti bercak putih atau seperti plak warna yang putih pekat gitu. Pernah lihat gak sih warna putih banget gitu? Itu tanda-tanda dari awal gigi berlubang gitu. Oke. Dan itu disebut dengan proses demineralisasi. Apa itu demineralisasi? Dia kehilangan mineral dari lapisan terluar gigi atau enamel gigi. Makanya dia warna putih banget. Terus kalau misalkan tahapan gigi berlubang ini yang si demineralisasi ini terus berlanjut, maka dia akan meneruskan bakterinya ke bagian dalam. Jadi akan semakin berlubang ke tahapan selanjutnya yaitu dentin. Kalau sudah mencapai dentin, kalau tidak dirawat lagi masuk ke lapisan saraf. Lapisan saraf itu ya kalau kita sakit gigi nih, pernah nggak sih yang sakit banget sampai kayak nyeri kepala gitu kan, kayak udah nggak ngapa-ngapain, lagi nggak ngapa-ngapain mau tidur juga sakit. Nah itu biasanya sudah mengenai saraf giginya. Dan paling parah kalau misalkan sudah terbentuk abses atau kantung nanah tuh di dalamnya itu juga udah bahaya ya, dan bisa jadi infeksinya juga bisa menyebar ke bagian rahang atau ke bagian leher, atau nanti akan menyebar melalui aliran darah menuju ke jantung. Jadi bahaya banget kan, dari gigi terus ke jantung gitu kan. Seperti Itu contohnya. sepertinya tidak berhubungan, ternyata ada hubungannya. Ada hubungannya juga. Baru kali ini saya tahu nih dari Dokter Siti. Sama juga dengan penyakit yang lain nih, seperti gingivitis dan periodontitis. Jadi kalau Mbak Aziz sering nggak, maksudnya 6 bulan sekali ke dokter gigi nggak bersihin karang gigi? Karang giginya dibersihin? Enggak ya. Harusnya dibersihkan ya 6 bulan sekali, karena proses Sekali itu ya dok ya? Maksudnya? scaling, iya masuknya Oke, ke scaling, pembersihan karang gigi. Karena kalau dari gingivitis itu kan dia awalnya dari plak, terus dia mengeras, makin lama dia akan mengiritasi dari gusinya, makanya gusi suka berdarah saat sikat gigi gitu Iya, kan. iya. Pernah ya gitu kan, berdarah nih gitu kan, padahal nggak berlubang. Terus makin lama nanti dia akan masuk ke jaringan periodontal namanya. Jadi periodontitis ini adalah lanjutan dari gingivitis jika tidak ditangani. Terus jaringan periodontal itu apa sih dok gitu kan? Dia adalah bagian tulang atau bagian jaringan periodontal di bagian dalam gigi. Jadi ini gusi. Yang tertanam di gusi ya dok ya? Jadi berarti. kan gigi ini diikat sama tulang ya. Nah tulang ini yang diserang sama bakteri. Makin lama dia makin turun. Gusi turun. Oh ya. Jaringan atau jaring periodontal dan tulangnya juga turun gitu karena diserang oleh bakteri. Resikonya apa? Makin lama kelamaan itu giginya akan mudah bergeser atau goyang, akhirnya tanggal gitu. Iya. Kalau infeksinya terus-menerus masih ada, dia akan juga bisa menjadi komplikasi. Komplikasinya bisa jantung, diabetes, terus gangguan pernafasan, atau untuk ibu hamil juga bisa komplikasi gitu. Untuk misalkan seperti berat rendah bayi lahir gitu. Oke. Jadi banyak sekali komplikasi kalau tidak dijaga sebegitu pentingnya gitu. Jadi kita di sini tidak ingin membahas yang serem-serem ya dok ya. Jadi kita bahas yang pencegahannya aja ya. Oh iya, Karena boleh. sebenarnya pencegahannya itu apakah seribet itu dok, atau merawatnya apakah merepotkan dok untuk gigi kita dok? Sebenarnya sih kalau pencegahan itu kita bisa lakukan di rumah aja ya. Tapi kalau misalnya kan sudah bersifat penyakit, mungkin kita bisa butuh bantuan profesional atau dokter gigi gitu. Tapi kalau misalkan bicara tentang pencegahan di rumah, kita ya biasa ya untuk menyikat 2 kali sehari, yaitu malam, pagi dan malam hari. Kalau pagi itu setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Nah, kalau malam hari ini nih sering banget nih masalahnya apa? Malam hari itu sering banget ke skip, bener gak? Iya. Alasannya kenapa itu? Apalagi Mbak Asti? kalau sekarang kan tidur suka malam ya. Iya, kenapa Udah suka keburu ke skip? ngantuk gak sih dok? Iya, pasti itu paling sering banget masalah yang terjadi malam hari. Kenapa? Malam hari itu padahal yang paling penting. Kalau misalnya dibandingkan nih oke, pagi bukan hari justru pagi ya dok ya. malam hari yang penting gitu kan. Oke. Kenapa? Karena pada saat malam hari, tapi bukan berarti pagi hari gak penting ya, tapi resikonya lebih besar di malam hari. Kenapa? Saat malam hari itu kita sikat gigi, kita tidak sikat gigi, berarti kan saat malam hari kita tidak melakukan aktivitas di dalam mulut, tidak makan, tidak minum, tidak bicara gitu kan, otomatis diem dong.
Kalau misalnya ada sisa makanan, dia udah senang banget nih kerjanya, gue bakal grogoti nih giginya gitu kan. Dia bakal leluasa untuk bekerja si bakteri ini gitu. Apalagi kalau di malam hari itu air liur kita atau saliva dia mengalami penurunan. Padahal si air liur ini atau saliva ini dia berfungsi untuk pertahanan tubuh dan juga membilas gigi secara alami. Nah, tapi air liur ini dia rendah saat malam hari, jadi dia juga nggak bisa bantu nih si mulut gitu, udah nggak bantu, terus giginya juga masih ada keselip makanan gitu kan. Jadi itu menjadi faktor yang besar gitu untuk terjadinya gigi berlubang di malam hari. Oke, berarti ini Gitu. kita udah mulai ke segmen gimana nih tips perawatannya ya. Jadi Iya. ternyata kuncinya adalah justru penting sekali Untuk untuk nggak menyikat. skip ya. Nggak Sikat skip. gigi jangan Iya. sampai skip di malam hari. Betul, Oke. tapi sikat giginya harus benar-benar diperhatikan juga ya, berbulu halus, terus pasta giginya juga harus yang tepat gitu, yang mengandung fluoride gitu. Jadi saling berkaitan ya, bukan hanya sikat gigi saja, tapi juga berkaitan dengan pasta gigi yang digunakan gitu. Oke. Terus juga penting juga penggunaan seperti benang gigi gitu. Kalau misalnya kita sehari-hari mungkin susah gitu kan bawa sikat gigi, kita bisa pakai flossing ya, flossing dental gitu kan. Terus juga bisa digunakan mouthwash. Flossing untuk apa dok? Fungsi lebih khususnya? Lebih menggunakan membersihkan flossing. ke sela-sela gigi. Kalau misalnya ada makanan Oke. nyangkut nih di sela-sela gigi, mungkin lagi di kantor atau lagi di luar gitu kan, atau memang sulit terjangkau oleh sikat gigi, bisa digunakan flossing ini. Terus bisa menggunakan mouthwash juga nih. Ya. Mbak sih pakai mouthwash gak? Kalau seringnya sih iya ya, Seringnya justru malah. mouthwash, tapi perlu diperhatikan lagi nih, mouthwash ini pilihlah mouthwash yang aman dan bisa daily use gitu, karena kan sebenarnya mouthwash ini ada yang untuk penyakit yang biasanya diresepkan oleh dokter, ada mouthwash yang bisa daily wash, tapi perlu digarisbawahi bahwa daily wash ini daily use ini dia penggunaan mouthwashnya yang aman dan formulanya yang ringan-ringan aja. Oke. Kalau bisa yang free alkohol gitu kan, walaupun alkohol mungkin bisa berdampak pada pembunuh bakteri, tapi itu kalau dipakai terus-menerus nggak bagus ya gitu kan. Nah, pilihlah yang free alkohol dan bahan-bahan yang juga mengandung herbal. Jadi kalau dengan itu kondisi mulut kita juga nggak kering, nggak iritasi, nyaman digunakan, tapi tetap segar gitu. Tapi fungsi utamanya memang mouthwash ini adalah membantu membersihkan atau membunuh bakteri ketika sikat giginya kurang maksimal atau kurang kejangkau areanya gitu. Itu membantu banget. Dan jangan lupa 6 bulan sekali ke dokter gigi ya. Datang ya ke klinik aku ya. Iya, deket. Siap dok. Oke, jadi untuk perawatan tadi yang di malam hari, apakah setelah sikat gigi itu harus selalu dibarengi dengan berkumur menggunakan mouthwash atau gimana dok ininya aturannya? Tipsnya? Sebenarnya mouthwash ini pilihan ya, mouthwash pilihan. Tapi kalau misalkan kondisi kita memang sulit ya menjangkau sikat gigi, apalagi nih kalau kasus giginya crowded, susah banget dok sikat giginya sampai ke belakang susah dok gitu kan. Mouthwash ini sangat membantu ya, karena dia juga bisa menjangkau ke seluruh area dan juga bisa membunuh bakteri yang ada di mulut gitu. Jadi sebenarnya bisa dibarengin, bisa dibarengin setelah menyikat gigi menggunakan obat kumur, tapi sesuai juga dengan aturan pakai dan pilihlah produk yang aman dan nyaman tentunya. Mouthwash ya kalau bisa yang non alkohol ya dok ya. Iya, Karena yang kalau free alkohol. Kalau yang mengandung alkohol itu kira-kira dampaknya apa sih secara jangka panjangnya terhadap kesehatan mulut kita? Ada nggak? Ada dong. Kalau namanya juga alkohol ya. Jadi kan dia itu memang dia membunuh bakteri ampuh gitu kan. Tapi sebenarnya di dalam mulut kita itu ada bakteri jahat, ada bakteri baik. Tapi di dalam mulut kita ini nggak boleh nih yang si dua-duanya ini yang mati gitu kan. Kalau misalnya alkohol kan dia nggak bisa milih mana yang jahat, mana yang baik. Pasti dia bablas gitu kan. Jadi untuk dia membersihkan mulut dia oke, tapi kita di dalam mulut itu tidak boleh bakteri baiknya mati. Ikutan mati. Karena Oke. itu mempengaruhi juga untuk kesehatan tubuh kita gitu. Jadi perlu diperhatikan juga untuk kandungan alkohol, mungkin kecil boleh tapi tidak boleh dipakai jangka panjang. Takutnya akan membahayakan dan
menyebabkan flora normal atau keseimbangan di dalam mulut kita, bakteri baik dan bakteri jahat itu akan terganggu. Terus juga bisa iritasi pada kulit bibir, kering, perih gitu kan. Terus mungkin ada ya orang yang suka sensasi terbakar. Kalau aku sih nggak suka ya. Mbak sih suka gak sih yang terbakar? Kan ada yang seneng Perih gitu terbakar, ya? iya gitu kan, Pedes merasa gitu ya? segar pedes gitu kan. Padahal sih sebenarnya banyak sekali bahan herbal yang bisa bikin segar dan enak lagi gitu, Tanpa harus merasa tanpa harus merasa ya? terbakar gitu kan. Ya, Jadi oke, memang untuk jangka panjang tidak direkomendasikan yang mengandung alkohol gitu. Oke, baik. Nah, setelah malam hari kita menyikat gigi, apakah berarti selama kita tidur itu kita terbebas dari bakteri sehingga pagi kita bisa skip sikat gigi nih? Oh jangan. Oh dia sikat gigi gak sih? Peggy sikat gigi Sikat gak? gigi, Oh sikat gak gigi. skip ya? Hari ini sikat gigi. Oh, enggak. Tapi kemarin enggak. Jadi Oke. memang jangan ke skip ya, karena sikat Jadi tetap harus ya. jadi mau dental flossing atau dia mouthwash gitu tidak bisa menggantikan peran si sikat gigi. Sikat gigi ini penting, sikat gigi dengan pasta gigi yang tepat karena dia manfaatnya memang dia secara mekanik dia mampu membersihkan ke sela-sela gigi, ke bagian-bagian gigi gitu kan. Jadi itu udah fungsi utamanya dah gitu. Jadi jangan di skip gitu. Walaupun memang ada penggunaan mouthwash atau dental flossing gitu. Oh, jadi tetap harus. Nah, bangun tidur ada lagunya kan, bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi Oke. gitu ya. Nah, kita boleh nggak bangun tidur tuh minum air putih dulu atau memang benar-benar harus sebelum ada makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita harus sikat gigi dulu di pagi hari. Nah, Sebenarnya kalau di pagi hari itu kalau bangun-bangun tuh enaknya kita minum air putih dulu ya gitu kan. Kita kekurangan cairan ya pada malam hari. Terus kita juga bisa menetralkan kondisi di dalam mulut gitu kan. Kan kondisi mulut pasti asam gitu ya. Jadi butuh Iya, Dok, air betul. putih gitu kan biar lebih segar. Terus boleh dilanjutkan dengan makan atau minum yang lainnya gitu. Itu boleh sarapan dulu. Nanti setelah sarapan Oke. baru dilakukan penyikatan gigi gitu. Jadi memang harus sarapan dulu baru sikat gigi atau dibarengi dengan mouthwash nantinya gitu. Oke. Nah, kalau seperti saya ini yang pekerja kantoran, kadang-kadang setelah makan siang di kantor boleh nggak sih nggak sikat gigi, jadi diganti dengan menggunakan mouthwash atau flossing misalnya, gimana dok? Sebenarnya sih kalau untuk sikat gigi 2 kali sehari itu udah cukup banget sih ya, sebenarnya, cukup banget. Tapi bener gak sih tekniknya gitu kan? Bener gak pemilihan sikat giginya? Bener gak pastanya gitu kan? Jadi diperhatikan lagi itu karena kalau misalkan dikatakan bersih bukan seberapa sering kita sikat gigi, tapi seberapa efektif atau seberapa tepat kita dalam menyikat gigi gitu. Tekniknya ya? Tekniknya. Oke, mungkin boleh sekarang dok? Oke, di, boleh. apa namanya? Simulasi Dikasih ya. tahu nih simulasinya nih. Boleh. Ini Oke. boleh aku ambil ya? Oke. Ini ada apa sih namanya nih dok? Contoh ya? Contoh dari gigi. Oke. Oke, Ini kelihatan model ya? giginya kelihatan gak sih? Kelihatan Oke. ya teman-teman. Jadi ini kan kondisi gigi kita di dalam rongga mulut. Nah, Oke. untuk penyikatan gigi kita pilih sikat yang berbulu halus ya, karena jangan sampai kasar akan mengiritasi dari gusi. Jadi di dalam mulut ini bukan hanya gigi tapi gusi yang kita jaga gitu. Oke. Jadi pilihlah bulu yang soft. Kemudian bentuk sikat gigi yang sesuai. Jangan sampai Mbak Asti pakai sikat gigi anak-anak, gak cocok ya. Jadi sesuai umurnya juga Sesuai gitu. Kalau umur. dewasa pakai sikat gigi yang khusus dewasa gitu. Terus untuk menyikat gigi jangan lupa menggunakan pasta yang berfluoride karena yang mengandung fluoride itu mampu mencegah dari gigi berlubang. Nah, kita coba simulasikan ya. Jadi untuk menyikat gigi posisikan sikat gigi 45 derajat ke arah gusi, dari gusi ke arah gigi. Oh, gitu. oke. Jadi gerakannya seperti ini. Gitu. Nanti teman-teman akan lihat versi zoomnya ya. Oke. Oke. Jadi dari gusi dulu ke bawah gitu ya Iya, dok jadi ya. posisikan 45 derajat, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar gitu. Oke. Terus juga bagian samping juga kayak gitu. Baik. Samping Mm-mm. gitu.
Oke. Bagian bawah juga gitu dari Seperti gusi. mencongkel ya. Seperti itu. Tapi biasanya kalau untuk anak-anak sikat giginya biasanya tekniknya sedikit berbeda, dia lebih gerakan memutar kalau anak-anak iya, gitu karena tekniknya lebih mudah gitu. Terus bagian dalam juga jangan lupa disikat nih, gerakannya seperti ini. Ini juga Dari gigi geraham belakang ya dok iya, ya. ini bagian belakangnya juga. Oke, nah itu yang Seperti sering ini. Kita harus kaling ya, yang Iya, sering terjadi yang sering banyak. penumpukan plak kan di Bener bagian banget. belakang tuh. Terus juga di bagian sini nih, jangan lupa disikat juga. Terus di bagian atasnya juga disikat. Terus di bagian belakangnya juga gitu. 2 menit cukup, dan jangan lupa untuk menyikat lidah juga karena bukan hanya gigi ya yang bisa mengindap bakteri, tapi juga lidah gitu. Kalau tidak dijaga bisa penumpukan bakteri juga gitu. Oke, kurang lebih 2 menit cukup ya dok ya. 2 menit cukup. Baru berkumur sampai dengan dibilas sampai dengan benar-benar bersih ya dok ya. Nah kalau untuk jumlah pastanya sendiri yang harus kita kan biasanya kalau lihat iklan tuh ya harus biar banyak ya, biar cepat beli lagi ya. Benar sebanyak itu nggak sih dok gitu Mama? Kalau pasta gigi untuk dewasa itu cukup sebesar kacang polong ya, nggak usah banyak-banyak karena itu kandungannya sudah cukup. Jadi cukup sebesar kacang polong, terus udah bisa dilakukan penyikatan gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya pada saat kita menyikat gigi kemudian ada gusi yang berdarah, apakah itu pertanda apa dok? Misalnya terlalu kuat menyikat atau memang ada masalah di gusi atau ada hal lain ya dok? Macam-macam, seperti kayak penyakit tadi ada gingivitis dan periodontitis gitu kan. Jadi memang kalau gingivitis itu dia karena sudah banyak penumpukan karang gigi di sana, penumpukan plak di sana, dia sedikit gampang terinflamasi gitu kan. Jadi saat penyikatan gigi bisa jadi menjadi berdarah gitu gusinya, atau bisa jadi karena penyikatan atau sikat gigi yang memiliki bulu yang terlalu kasar gitu, jadi merusak gusi dan juga gigi. Jadi gigi itu bisa terkikis loh dengan sikat gigi kalau nggak pinter-pinter milih sikat gigi dan pastanya gitu, jadi dia terkikis gitu. Terus teknik yang salah juga menyebabkan lapisan gigi juga terkikis gitu. Jadi terlalu kencang, tekanannya terlalu besar ke gigi itu justru bisa mengikis lapisan luar gigi ya Betul. dok ya. Oke. Jadi kadang suka ya datang pasien, dok gigi saya sakit gilu, tapi dia bentuk cekungan, padahal dia bukan berlubang, tapi cekungan tersebut karena penyikatan gigi yang salah gitu. Oke, baik. Apakah itu bisa disebut juga dengan lama-lama giginya menjadi gigi sensitif ya dok? Iya, gigi sensitif, dan itu biasanya harus dilakukan penanganan oleh dokter gigi gitu. Karena mesti ditambel kan, karena Iya. sudah terekspos ke lapisan bagian dalamnya lagi gitu. Iya, dan kalau misalnya gigi udah sensitif kan makan es batu ngilu gitu ya dok ya. Ngapain Yang makan terlalu- es batu, Mbak? Iya, Tunggu dulu, ngapain? Ngapain ya Ngapain makanin es batu ya? Minum dingin. Kayak anak kecil makanin es batu. Ngemilin gitu ya. Lilin. Iya, atau pokoknya yang terlalu dingin jadi lebih sensitif gitu ya Iya dok ya? pasti, karena lapisan kita di bagian dalam itu dia pasti lebih sensitif, semakin dalam semakin sensitif. Kenapa? Karena bagian dalamnya lagi ada saraf. Ya namanya kena saraf oke, sedikit ya pasti ada sensasi rasa sakit atau dingin. Oke, nah setelah itu misalnya kalau setelah sikat gigi kita berkumur, kemudian sore hari misalnya kalau kita makan, apakah kalau kita makan makanan yang terlalu berbumbu gitu, kita harus bersihkan dengan mouthwash lagi, sikat gigi, atau nggak cukup nanti nunggu malam hari aja? Gimana dok? Makan berbumbu nasi padang. Bumbu banget gitu ya? Jadi lapar ya. Sebenarnya sih kalau untuk penyikatan gigi itu sih kalau misalkan di malam hari dan pagi hari sih cukup. Tapi ya. kalau memang perlu untuk penyikatan gigi di sore hari memang diperlukan sih nggak masalah gitu kan. Tapi memang biasanya minimal 2 kali sehari sih sudah cukup gitu. Tapi biasanya sih untuk orang yang behel sih biasanya tuh agak ribet ya, karena Iya.
nyempil banget nih makanannya, biasanya mereka bisa 2 sampai 3 kali juga dalam menyikat giginya gitu. Oke. Nah, kan kalau Indonesia nih terkenal makanannya memang berbumbu ya dok ya, berbumbu terus Rempah berbau, gitu kan. rempah. Nah, itu sebenarnya ada pengaruhnya juga nggak sih ke kualitas gigi kita? Misalnya konon kabarnya misalnya makanan dengan kuah yang cukanya tinggi bisa bikin gampang karies atau seperti itu, gimana dok? Sebenarnya sih kalau misalkan kayak makanan manis, minuman manis gitu kan, terus kayak cuka itu juga mempengaruhi dari lapisan terluar gigi atau lapisan enamel gigi gitu. Kenapa? Karena dia mampu membuat lapisan enamel gigi ini melemah gitu. Jadi kalau misalnya lama kelamaan, ya itu yang disebut dengan proses demineralisasi. Iya, Kurang betul. sih mineralnya di dalam gigi gitu. Makanya kita perlu remineralisasi Yes, gitu betul, kan. dok. Dengan apa? Itu dengan ada yang kandungan fluoride gitu atau bahan-bahan lain yang bisa mendukung proses remineralisasi, mengembalikan lagi yang enamel yang lemah ini Iya, gitu. betul. Nah, jadi berbicara tentang demineralisasi itu salah satunya memang kan komposisi utamanya dari si gigi ini sama seperti tulang ya dok ya. Jadi membutuhkan kalsium ya, Iya, dan juga betul, butuh fluoride kalsium. gitu ya dok ya. Nah, aku juga mau ngenalin kan sama dokter nih. Jadi kalau CNI itu ada produk pasta gigi namanya Wins Toothpaste dok. Gitu. Oke. Nah, Wins Toothpaste ini pasta gigi yang mengandung xylitol. Jadi xylitol ini pemanis alami ya, yang juga fungsinya sebagai antibakteri alami ya. Tentu saja ada kandungan fluoride-nya yang jumlahnya sudah sesuai izin BPOM karena pasti produk-produk CNI sudah lolos dari evaluasi Badan POM di kita. Kemudian juga ada kandungan kalsiumnya. Nah, kalsiumnya ini bentuknya micro size kalsium di mana bisa membantu dengan menyikat gigi, membantu juga untuk remineralisasi atau menambahkan kalsium sehingga proses demineralisasi atau pengeroposan ya ataupun penipisan lapisan bisa dicegah gitu sih dok. Nah, kemudian juga ada Wins mouthwash gitu ya, dilengkapi dengan Wins mouthwash. Ini juga mengandung ekstrak neem ya. Kalau dokter pernah dengar, ekstrak neem itu salah satu antibakteri yang alami juga yang banyak terdapat di asalnya katanya dari India dok. Gitu. Jadi secara alami juga membantu. Kemudian mengandung CPC juga 0,05% dan tentunya bisa dipakai secara harian gitu untuk mouthwashnya. Karena herbal tadi ya. Karena herbal tadi ada kandungan herbalnya dan nggak terlalu pedes ya, nggak terlalu pedes sih gitu. Nah, bicara sekarang kita mungkin kaitannya dengan minggu depan kita udah mulai memasuki bulan Ramadan nih dok nih. Nah, apakah ada tips-tips tambahan nih untuk memelihara kesehatan gigi dan mulut karena kita sedang berpuasa? Katanya apa sih yang terjadi perubahan nih pada kesehatan gigi dan mulut kita kalau kita berpuasa selama kurang lebih lumayan ya dok ya? Kan dari sahur sampai dengan jam 6 itu ada 10 jam ya kurang lebih ya? Iya, kurang lebih. Sebenarnya sih perbedaannya nggak terlalu banyak, tapi lebih kepada untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang membuat pertahanan tubuh kita jadi tetap fit gitu kan. Karena jangan sampai puasa hari pertama udah sakit, udah lesu gitu kan. Nah, untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sebenarnya masih sama juga, menyikat gigi 2 kali sehari, menggunakan obat kumur jika perlu, menggunakan dental flossing, terus juga rutin ke dokter gigi. Kalau misalkan ada permasalahan mungkin langsung ditangani oleh profesionalnya, oleh dokter gigi gitu kan. Dan jangan lupa juga minum air putih yang cukup gitu betul. kan. Karena kan bukan hanya gigi ya, buat kesehatan tubuh juga seluruhnya kita membutuhkan cairan yang cukup gitu. Lebih ke untuk makanan dan sikat minuman. giginya sendiri dok, kita setelah sahur berarti ya untuk yang pagi Iya, ya. betul. Setelah sahur kita bisa lakukan penyikatan gigi dan malam harinya juga sama. Sebelum tidur harus melakukan penyikatan gigi. Sebenarnya kurang lebih sama, cuman mungkin digeser ya untuk Iya, yang digeser. sikat giginya ya. Jadi sarapannya lebih
pagi lagi. Iya, karena biasanya pada saat puasa terjadi pembusukan makanan di dalam perut, jadi aromanya, baunya yang nggak enak keluar kan dok ya. Nah itu Iya sih betul. salah satu yang mungkin mengganggu selama kita berpuasa. Tapi kalau kita mengikuti saran dokter tadi ya, insya Allah bau mulut tersebut memang masih ada, cuman mungkin nggak terlalu parah Iya, kali ya dapat dok ya. meminimalisir. Mungkin bisa dibantu dengan mouthwash gitu kan. Tapi dengan sensasi mungkin dari bahan-bahan herbal ya, jangan yang alkohol. Takutnya ya kalau udah alkohol bulan puasa kering, aduh baunya udah kayak udah iritasi, udah kering gitu kan. Jadi takutnya sakit dan nggak aman gitu kalau untuk bulan puasa. Oke, sip. Dengerin ya Sobat Si Besti untuk tips berpuasa untuk menjaga kesehatan mulut. Oke, kita ke segmen berikutnya nih dok. Oke. Mitos dan fakta. Oke, boleh. Menyikat gigi lebih sering akan membuat gigi lebih bersih. Mitos atau fakta nih dok? Itu mitos ya gitu kan. Tadi sudah oke. dijelasin juga bahwa menyikat gigi itu bukan seberapa sering, tapi oke. seberapa efektif atau Ya. seberapa tepat dalam teknik menyikat giginya, pemilihan sikat gigi, pemilihan pasta gigi gitu, dan dilakukan 2 kali sehari pada waktu yang tepat. Seperti Ya. itu. Tadi sudah teknik penyikat giginya sudah disampaikan dokter Siti ya. Oke, berikutnya mouthwash hanya diperlukan untuk menyegarkan nafas. Mitos atau fakta dok? Mouthwash itu sebenarnya tujuan utama kita memakai itu ya sebenarnya adalah untuk membantu membunuh kuman dan menjangkau ke area yang sulit dijangkau oleh sikat gigi gitu. Jadi kalau misalkan ada mungkin rasa yang enak atau yang segar itu hanya sebagai tambahan, tapi memang fungsi utamanya adalah membunuh bakteri yang ada di rongga mulut yang sulit dijangkau gitu. Oke. Kemudian berikutnya, aduh ini kesukaan saya nih. Gula adalah satu-satunya penyebab gigi berlubang. Mitos atau fakta dok? Gula, jadi sebenarnya kan bukan gula ini kan banyak ya, ada makanan yang manis, minuman manis, karbohidrat gitu kan. Sebenarnya sih secara langsung dia tidak menyebabkan gigi berlubang, tapi yang menyebabkan gigi berlubang adalah ketika sisa-sisa makanan tersebut mengendap di area gigi kemudian tidak mampu dibersihkan atau tidak bisa dibersihkan, itu makin lama akan terjadi proses gigi berlubang. Seperti yang dijelaskan tadi ada mulai dari proses demineralisasi, kemudian pengikisan dari lapisan gigi sampai selanjutnya gitu. Jadi makan manis boleh, tapi jangan lupa gosok gigi. Iya, Jangan betul. dipelihara tuh gulanya di dalam gigi ya dok, karena Iya, itu betul. makanannya si bakteri jahat itu ya dok ya. Karena kita nggak bisa juga ya menghindari nih nggak boleh gula nih, kita ya namanya sehari-hari ada makan nasi gitu kan, mungkin minum kopi gitu kan, pasti ada gula gitu. Cuma kita ada yang harus kita lakukan adalah membatasi dan membarengi dengan pola hidup sehat, juga dengan perilaku sehat seperti menyikat gigi dan tindakan preventif yang bisa dilakukan di rumah gitu. Oke. Nah, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara ya. Duh, cepet banget ya. Nggak berasa. Masih ngobrol lagi nih tentang kesehatan mulut, mungkin nanti di episode berikutnya. Oke, gitu ya, boleh. dengan tema yang tentunya lebih menarik seputar kesehatan gigi dan mulut. Oke dok, jadi boleh dikasih satu resum atau kata-kata hari ini untuk kita kata-kata nih si hari Besti menjaga kesehatan gigi dan mulut, intinya bagaimana dok? Oke, menjaga kesehatan gigi dan mulut bukan hanya berhubungan yang ada di dalam rongga mulut aja, tapi juga berhubungan dengan kesehatan umum. Jadi jangan lupa juga Besti di rumah juga jangan lupa datang ke dokter gigi 6 bulan sekali, jangan tunggu sakit baru datang ke dokter gigi. Dan yuk kita mulai kebiasaan yang baik dari sekarang untuk kualitas hidup yang lebih baik. Karena percayalah sakit gigi tuh lebih gak enak daripada sakit hati. Oke, dan kalau dari saya tentunya kita bisa, si Besti bisa menggunakan produk untuk kesehatan gigi dan mulut, terutama dalam hal pembersihan gigi menggunakan Wins Toothpaste dan Win Mouthwash untuk melindungi gigi dari masalah
pembusukan bakteri ataupun sakit gigi yang lebih berbahaya lainnya ya. Jadi kita mulai kebiasaan baik ya untuk kesehatan gigi dan mulut mulai hari ini, karena tadi sudah mendapatkan tips-tips yang sangat bagus dari Dokter Siti. Dan jangan lupa pakai produk Wins ya. Iya betul, pakai produk Wins-nya. Oke, terima kasih si Besti sudah bersama kita kurang lebih 1 jam. Kita tunggu episode yang lebih menarik dan sama serunya dengan hari ini. Tentu saja dengan narasumber yang sama menariknya dengan hari ini. Sampai ketemu. Oh iya, karena mau berpuasa mungkin kita sama-sama ucapin mohon maaf lahir batin dokter. Mohon maaf lahir batin Selamat juga. menjalankan ibadah puasa. Tentunya juga untuk si Besti yang akan menjalankan ibadah puasa pada awal Maret. Maaf lahir batin, semoga puasanya lancar ya teman-teman. Bye-bye. Bye-bye. Aku pakai ini nih, pakai ini juga. Udah cobain, enak banget sih. Kayak ada manis-manisnya gitu kan. Kalau Karena yang misalkan xylitol yang pemanis alaminya itu dok. lebih enak. Kan kadang ada yang terlalu apa namanya itu yang terlalu bikin seger apa Iya. pedes gitu ya. Kalau ini kan enggak gitu, lebih manis jadi enak juga sih. Kalau yang buat mual-mual enaknya ini. Enak ya, iya sih. Soalnya ada pasien yang agak lebay gitu ya. Kalau sikat giginya itu mual apa nih bagus Gampang sih. mual gitu ya, iya. Iya dok. Buat kumurnya juga aku udah coba. Enggak terlalu keras. Nggak terlalu pedes kan ya jadi, dok ya? Jadi untuk daily use oke sih. Oke sih ya. Oke. Nah yang kita tuh kalau nggak salah Wins ini juga udah lama sih, dari tahun kayaknya saya belum di sini dia udah. Tapi produksinya ada kurang ya di Wins Indonesia ya. Ini masih import sih dari Malaysia. Malaysia. Iya. Padahal ini bagus sih yang ini. Yang ini juga obat kumurnya gitu kan. Kan sekarang banyak ya macam-macam obat kumur dengan presentasi alkohol. Tapi kalau yang ini oke sih alkohol tapi dia masih tetap segar gitu. Kalau kalau nem ini perasaan kalau saya pernah cari tahu kayaknya belum ada ya yang ada nem ini. Ekstrak neem, iya masih Belum ada kan? Belum ada sih. Soalnya Kalau nem ini untuk kan yang mouthwash banyak buat herbal pengobatan gitu. herbal, iya antibakterinya lebih Bisa herbal. untuk wajah, kosmetik biasanya tuh. Bisa, Untuk pengobatan. Ada yang buat skincare bagus, sih. Iya, skincare. Jadi bagus juga nem ini kayak antiseptiknya lah gitu kan. Antiseptiknya dapatnya dari nem gitu. Kalau misalnya yang uji lab itu dulu sih, cuman memang kan bukan dipublish di jurnal ya, karena waktu itu kita bantu adik-adik FKG UI. Biasa kan mereka penelitiannya dok ya. Waktu itu ini sih pertumbuhan bakteri pakai mesin real time PC apa ya kalau nggak salah, itu udah tahun berapa ya, kayaknya 5 tahun yang lalu deh, pakai Wins toothpaste kita. Memang terbukti, cuma memang kan kita nggak bisa kayak publish karena dia nggak publish jurnal, karena itu kan hanya untuk Oh, skripsi ya. skripsi. Adik-adik pas iya untuk skripsi. Tapi waktu itu kita datang ke labnya dia sih gitu. Kenapa nggak tinggal Cek dibikinin jurnal? Iya Tinggal ya. dikit lagi. Ya. Nggak ini tinggal dibikinin jurnal. Jadi ada tinggal dua- publish. Pokoknya bakteri jahat yang ada di saliva, terus dia pakai produk pembanding kalau nggak salah pasta giginya yang Colgate. Oh, pasta giginya pakai Wins juga. Oh. Jadi dia ada 3, kalau nggak salah ada 3 pasta gigi yang Kalau berbeda. kolagen tuh bahannya apa ya? Herbal ya? Colgate itu kayak macem-macem deh, itu kan dari luar ya, Australia. Tapi kalau ini cocok ini sih untuk sensitif karena Iya. dia mikro Micro size ya. Cuma memang Nggak terlalu peruntukannya abrasif. tidak untuk gigi sensitif. Cuma memang banyak customer kita yang giginya sensitif cocok juga pakai ini gitu. Iya, karena dia micro size paling kecil udah nggak ada lagi. Dia kan ada nano tuh. Biasanya kan size gitu banyaknya nano. Karena dia memang lebih abrasif. Karena kan orang ngerasa kalau lebih abrasif lebih bersih dan lebih putih. Iya, gitu iya, kan. iya. Makanya Tapi kan kalau ini dilihat dia ininya nano paling halus kan. kecil. Udah paling kecil ini. Jadi dia untuk yang sensitif lebih aman. Kemarin kita sih kasih tunjuknya tuh